Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Motivasi, Kepuasan Kerja, dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lia Alvenita dengan NIM 2019-310388. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alda Salsabila dengan NIM 2019-310389. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mundaya Sari Artamevia, NIM 2019-310449. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alvina Putri Maulidia dengan NIM 2019-310452. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Pada era reformasi ini, birokrasi Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam sistem tata kelolanya. Sistem pemerintahan yang awalnya berbentuk sentralistik sekarang beralih menjadi desentralisasi yang akhirnya menghasilkan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yakni pemerintah daerah sebagai unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi. Kewenangan otonomi daerah bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini mengartikan kekuasaan atas pengolahan terhadap daerah telah dilimpahkan kepada kepala daerah. Otonomi daerah menyebabkan perubahan yang terjadi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan sistem manajemen keuangan yang diterapkan oleh masing-masing wewenang daerah. Pemerintah daerah diberikan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya sendiri. Berbagai sistem yang digunakan oleh pemerintah berdampak adanya perubahan yang terjadi dalam hal meningkatkan kemampuan kinerja perangkat daerah yang lebih baik. Pada slide selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama ada akuntabilitas, di mana menurut Mardiasmo tahun 2002, penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud, yaitu yang pertama, membantu memperbaiki kinerja pemerintah, yang kedua, pengalokasian sumber daya, yang ketiga, mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Selanjutnya terdapat motivasi kerja. Menurut data Lemon tahun 2018 berpendapat bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap kerja pemerintah daerah. Dengan begitu, keberadaan motivasi kerja dinilai cukup penting untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah, sehingga bisa dikatakan jika motivasi kerja tinggi, maka kinerja mereka pun meningkat. Sebaliknya, jika motivasi kerja mereka rendah, maka kinerja mereka pun ikut menurun. Dalam lingkup perangkat daerah, motivasi dijadikan sebagai salah satu faktor pendorong untuk meningkatkan kreativitas pekerjaan serta akan mempengaruhi pencapaian pada tujuan perangkat daerah, sehingga dorongan ini dapat memberikan kontribusi yang besar mungkin demi keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Selanjutnya yang ketiga ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas peranan atau pekerjaan dalam organisasi. Menurut Handoko tahun 1997 dalam Juwita 2016 mendukung argumen ini dengan menyatakan yang menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan para anggota dalam memandang pekerjaan mereka. Hal ini mengartikan bahwa setiap individu yang memiliki sikap yang positif atau negatif dalam menjalankan tugasnya, sehingga positif dan negatifnya sikap para anggota organisasi memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi jalannya suatu organisasi. Yang keempat ada pengendalian internal. Menurut Heri tahun 2013, pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan prosedur untuk melindungi aset dan kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin ketersediaannya informasi yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan atau peraturan, hukum atau undang-undang, serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat peran penting suatu pengendalian internal dalam mempengaruhi pengolahan suatu organisasi, yang mana menjaga agar suatu organisasi tetap berada pada jalur yang benar dan menjalankan aktivitasnya.
Dalam suatu sistem tata kelola organisasi yang baik, diperlukan suatu pengendalian yang menjamin sistem tersebut berjalan dengan baik dan rangka mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah Surabaya? Yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah Surabaya? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah Surabaya? Yang keempat, apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah Surabaya? Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, motivasi, kepuasan kerja, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah Kota Surabaya. Selain itu, mengetahui solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kinerja organisasi perangkat daerah kurang maksimal atau menurun. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perangkat daerah Surabaya terhadap kinerja organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua, hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi organisasi perangkat daerah atau OPD Kota Surabaya untuk memperhatikan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Berikutnya, bab 2, perspektif dan kajian teoritis. Pertama, penelitian terdahulu. Judul penelitian, analisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bungo. Tahun penelitian, yaitu pada tahun 2016. Sampel penelitian, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di SKPD. Pihak-pihak tersebut meliputi pengguna anggaran atau PA, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Lalu teknik analisis. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sample. Selanjutnya, hasil penelitian yaitu menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas publik terhadap kinerja SKPD pada pemerintah Kabupaten Bungo dan menunjukkan pengaruh positif pengawasan terhadap kinerja SKPD pada pemerintah Kabupaten Bungo. Selanjutnya tentang landasan teori agensi. Teori agensi ini merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara prinsipal dengan agent. Teori agensi ini muncul karena banyaknya individu yang bertindak sesuai keinginan, kemauan, dan kepentingan diri sendiri. Teori agensi yang menjelaskan suatu relasi keagenan antara pemilik prinsipal yang memberi mandat dengan pekerja agent yang menjalankan mandat. Terdapat pada akuntabilitas publik yang menurut Mardiasmo, yaitu kewajiban pihak pemegang amanat agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah prinsipal yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya tentang kerangka pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akuntabilitas, motivasi, kepuasan kerja, dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah Kota Surabaya. Selain itu, mengetahui solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang menyebabkan kinerja organisasi perangkat daerah kurang maksimal atau menurun. Di sini kami melakukan penelitian tersebut dengan cara memberikan kuesioner kepada 13 orang dari 4 kelurahan yang berbeda, yaitu 3 orang pada Kelurahan Morokrembangan, 4 orang dari Kelurahan Penjaringan Sari, 3 orang dari Kelurahan Jagir, dan 3 orang dari Kelurahan Kedurus. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausal komparatif, di mana penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat, serta dapat mengetahui sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang selanjutnya, gambaran dari populasi penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kota Surabaya. Adapun penelitian ini memiliki variabel independen maupun dependen. Variabel independen meliputi akuntabilitas, motivasi, kepuasan kerja, dan pengendalian internal. Sedangkan pada variabel dependen terdapat kinerja organisasi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling non-probability. Menurut Sekaran tahun 2006, alasan digunakan purposive sampling karena informasi yang diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 13 responden dari 4 kelurahan di organisasi perangkat daerah OPD, khususnya dinas yang ada di Kota Surabaya. Kriteria sampel pada penelitian ini mendasarkan pertimbangan pada ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama, organisasi perangkat daerah yang ada di Surabaya. Yang kedua, mempunyai jabatan setingkat kepala organisasi, setingkat staf, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa data primer. Penggunaan data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner dikirimkan langsung oleh peneliti kepada 4 organisasi perangkat daerah Kota Surabaya. Responden dalam penelitian ini merupakan staf organisasi perangkat daerah di Surabaya. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2014, merupakan salah satu metode dalam menganalisis data dengan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam teknik ini akan diketahui nilai variabel independen dan dependennya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.